bergabung di Travel Talk API Awards tahun 2012. Sekarang sudah Juli. Selamat datang di bulan Juli. Selamat bergabung bersama kami di sini, dan hari ini kita akan ngobrol dan kita akan terbang secara virtual ya ke salah satu provinsi yang saya belum pernah ke sana, tapi saya cinta banget sama provinsi ini. Yaitu Provinsi Maluku, dan kita bakal jalan-jalan virtual ke kota Ambon. Nah, hari ini kita akan bergabung juga dengan honorary guest kita atau teman-teman dari Ambon, terutama juga yang ada di dinas-dinasan yang bergabung. Terima kasih. Kalau gitu langsung aja, hari ini kita bakal temanya adalah Sagu Negeri Rutong, ekowisata berbasis adat. Ini menarik karena kita bakal bahas ekowisatanya, tapi ada juga di sana sagu, yang mana adalah makanan gitu ya. Jadi kita bakal bahas nanti. Saya mau perkenalan dulu teman saya, ada Kak Iren, yaitu... Hai semuanya. Kak Iren juga bakal ngebantu aku untuk ngobrol-ngobrol di sini, ngasih pertanyaan, dan berdialog lah dengan bintang tamu kita hari ini. Yang pertama saya mau kenalin dulu, jauh-jauh dari kota Ambon, ada namanya yang sama dengan nama saya, Bapak Riko Hayat. Selamat siang Pak Riko. Pak Riko adalah Kepala Dinas. Ya, Pak Riko adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Ya. Kemudian terima kasih Bapak sudah bergabung. Yang kedua ada Bapak Reza Valdo Mas Paitela, yaitu Raja Negeri Rutong. Wow. Atau King kita bilang sama Kak Iren. Ini yang tadi Halo, kita Bapak, cerita ya, siang. ada raja loh guys. Iya, ada raja. Kita bakal ngobrol sama Bapak Raja nanti, atau mungkin Tuan Raja kali ya. Nanti kita akan bahas banyak. Tapi kita mau ngingetin dulu bahwa teman-teman bisa kasih pertanyaan ke kita. 1 jam ke depan kita bakal ngobrol lagi seperti tema kita hari ini, Sagu Negeri Rutong. Pantangin aja, dan kita juga akan nanti ngasih giveaway, 2 giveaway untuk kalian yang bergabung hari ini. Dan kita akan kirimkan hadiahnya setelah nanti acara ini atau Travel Talk ini selesai. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita langsung ke Pak Riko dulu. Ya, Pak Riko, saya mau nanya Pak, gimana kondisi pariwisata di Kota Ambon setelah ini border sudah dibuka dan pandemi udah tidak begitu ketat lagi, seperti itu, boleh diceritakan Pak? Oh ya, oke. Makasih Bang Riko untuk kesempatannya, terutama pada siang hari ini kami dari pemerintah Kota Ambon mengucapkan banyak terima kasih buat API Award yang luar biasa sudah memfasilitasi kita untuk bikin Travel Talk di siang hari ini. Saya sehari ini sama dengan Bapak Raja, Bung Reza, Mas Paitela. Kita kebetulan satu lokasi di hotel berbintang 3 di Kota Ambon, itu di City Hotel. Kita sekarang bertepatan pas lagi sebelum ini kita lagi ada lunch bareng, saling kita diskusi untuk bicara tentang perkembangan pariwisata terutama di Rutong. Untuk itu saya perlu menjelaskan pasca COVID-19 memang pariwisata untuk Kota Ambon itu tetap masih terbuka. Terbuka, tapi paling tidak kita berpatokan pada prokes, protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah nasional maupun daerah. Karena itu yang kita lihat sekarang memang kondisi yang ada dari sekarang ini, apa yang kita lihat wisata-wisata yang ada di Kota Ambon itu berjalan seperti biasa, tetapi itu kita masih dengan aturan prokes untuk sementara gitu, Bang Riko. Baik, menarik. Jadi kalau misalnya di sana itu batasan-batasan udah nggak ada ya Pak ya, misalnya kayak tanda-tanda kita harus pakai masker di tempat wisata itu udah nggak ada ya, udah dicabut ya? Ya, memang kan itu kan anjuran Pak Jokowi kalau di tempat terbuka harus tidak perlu masker. Tapi kalau kita masih di ruangan tertutup dan kapasitas banyak, kita masih mengantisipasi dengan masker. Tapi kalau saya dengan Pak Reza sekarang karena kita berdua sendiri di lokasi ruangannya nggak besar, kita nggak pakai masker. Tapi ya paling tidak kita sudah safe, itu. Kita sudah booster paling tidak, sudah mengantisipasi diri, ya kan? Aman ya? Aman. Aman. Pak, Sagu Negeri Rutong ini kan masuk di nominasi API kategori ekowisata ya. Kira-kira bisa diceritain nggak sih Pak, ekowisata berbasis adat, Sagu Negeri Rutong tuh gimana sih, dilakukan di mana, sama siapa, dan kira-kira ada waktu tertentu nggak sih kayak gitu? Bisa diceritain Pak? Oke, kenapa kita tertarik maka ekowisata yang ada di Rutong? Karena kita tahu Rutong itu merupakan daerah yang berada di Kecamatan Timur Selatan yang pohon sagunya cukup banyak. Karena kalau kita lihat dari sejarah nanti Pak, Bapak Raja menjelaskan secara detail ya, itu dari tahun abad ke
8 ya Pak, ya 9 ya tahun 800-an itu memang ada satu negeri yang mereka itu ada secara adat itu ada kakak ya di Pulau Seram, dia itu yang membawa tumbuhan mangi-mangi dan sagu itu ditanam di Rutong. Disitulah makanya sagu itu cukup banyak. Cuma karena kita mengangkat ekowisata, karena kita lihat dengan anak zaman milenial sekarang itu sudah makanan pokok daerah ini sudah terlupakan. Untuk itu dengan adanya ajang API Award 2020 ini kita mengangkat sagu dan itu menjadi ekowisata yang perlu menjadi fokus untuk kita, dan kita akan menjual ini Rutong karena dengan potensi sagu yang cukup banyak, karena kita tahu sagu itu merupakan makanan yang punya nutrisi sangat tinggi ya. Untuk itu menarik sekali kita dari dinas sendiri mengangkat Rutong ini sebagai satu destinasi untuk ekowisata di negeri Rutong, yaitu sagu menjadi komunitas unggulan yang ada di negeri tersebut gitu Mbak. Baik. Kita langsung nanya aja ke Bapak Raja ya. Pak Raja, bisa diceritakan aja langsung Pak sejarah dari ekowisata sagu negeri Rutong ini seperti apa? Kemudian kegiatan apa nih yang bisa dilakukan di sana, terutama yang bisa ditawarkan ke para calon-calon wisatawan yang mau datang ke Ambon begitu? Ya, pertama-tama terima kasih semuanya. Salam dari kota Ambon, yang juga disebut dengan Ambon Manise. Di dalam kesempatan siang pagi hari ini, berbicara tentang ekowisata sagu di Rutong ini tidak terlepas daripada yang namanya budaya dan juga adat istiadat daripada negeri Rutong, yang mana di abad ke-9 pada waktu itu orang pertama yang berada di negeri Rutong itu kita sebut dengan moyang dari Matu Waruhu, yang mana pada abad ke-9 itu beliau datang dari Pulau Seram, tepatnya Rumakai, dengan sebuah gosepa yang sangat sederhana untuk menuju ke Rutong. Dan di sanalah beliau membawa pertama kali tanaman sagu tadi untuk ditanam di negeri Rutong. Dan kemudian di abad ke-10 itu dilanjutkan dengan 3 kakak beradik yang juga dengan naik dengan gosepa tadi menuju negeri Rutong, dan akhirnya tiba di pelabuhan negeri Rutong pada hari ini, di mana mereka menanam mangi-mangi dan juga sagu, yang akhirnya sehingga dari sana hampir per hari ini ada sekitar 21.000 hektar tanaman sagu yang terpapar sepanjang pantai yang ada di negeri Rutong sendiri. Nah, sehingga dengan hal tersebut kita ingin untuk terus melestarikan budaya ataupun tradisi dan juga sejarah ini agar bisa kita berbagi bukan saja pada generasi muda hari ini yang ada di negeri, yang ada di Ambon Maluku, tapi juga kepada Indonesia dan juga internasional tentang sejarah kami, tentang budaya kami, tapi juga tentang potensi alam yang begitu luar biasa di Jazirah Timur Selatan. Menarik. Wow, itu harus dibuat dalam bentuk buku kali ya, biar bisa, atau mungkin dalam bentuk film pendek kali ya. Iya, aku udah lihat video promosinya, bagus banget loh, Kak Riko. Bagus ya? Iya. Tapi masih penasaran juga sih, maksudnya berbasis adatnya itu bisa lebih dijelasin lagi nggak Pak? Maksudnya apakah ada orang tertentu yang harus pangkur sagunya, atau bagaimana gitu, atau ada waktu tertentu untuk panen sagunya, seperti itu Pak? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kaitan sagunya ke adatnya ya, atau budayanya? Bagus sekali. Nah, jadi sejarahnya tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi ada cerita pada tahun 1898, pada waktu itu di negeri Rumakai di Seram bagian barat, itu terjadi sebuah katakanlah peperangan antar negeri atau kerajaan di sana dengan negeri Latu. Yang akhirnya pada saat itu Raja Rumakai dan juga masyarakatnya menjadi tawanan, dan akhirnya mereka lari ke Pulau Ambon untuk mendapatkan keadilan daripada proses pengadilan pada waktu itu kepada residen Belanda yang ada di Ambon. Nah, karena mereka adalah harus berlari dari Serang ke Ambon, nah sehingga pada waktu mereka berada di Ambon, mereka dibantu oleh
adik-adiknya yang merupakan juga berawal daripada Rumah Kai. Karena ada cerita bahwa 3 adik-adik yang datang ke Rumah Kai ke Rutung itu berlatar belakang bernama Kakek Risa. Nah, sehingga pada saat di Rutung mereka menjadi keluarga bernama Mas Paitel. Nah, sedangkan yang Korputi menjadi Talahatu, kemudian yang Hatapari menjadi Telepari. Dan ini adalah 3 daripada mata rumah keluarga yang ada di negeri Rutung. Nah, sehingga pada waktu itu kedua raja di tahun 1939 yang dari sisi Rutung adalah kakek saya, Peter Lodewijk Mas Paitela, bersama raja daripada Rumah Kai membuat kesepakatan untuk bagaimana pelestarian daripada adat kedua negeri yang merupakan kakak beradik ini bisa kita jaga untuk turun-temurun ke depan. Nah, sehingga tahun 1951 adalah adat pertama kami yang disebut dengan panas gandum, yaitu sebuah prosesi adat tentang bagaimana 3 kakak beradik ini datang dari Rumah Kai ke negeri Rutung dengan gosepa tadi, dengan sampan tadi itu, dan bagaimana mereka melakukan proses adat dengan penanaman mange-mange dan sagu pertama kali di pesisir pantai negeri Rutung, dan bagaimana prosesi adat itu untuk mereka masuk ke dalam negeri itu setiap 5 tahun kita laksanakan di antara kedua negeri ini, dan kita lakukan juga semacam sebuah pesta adat, dan terakhir ini kita lakukan di bulan 18 Maret di tahun 2020 yang lalu. Nah, ini merupakan bagaimana kaitan daripada prosesi panas gandum ini yang dikaitkan dengan 3 kakak beradik, sehingga hubungan adik kakak antara kedua negeri ini kita lanjutkan di dalam kegiatan ekowisata tersebut. Wow. Wow, menarik ya. Sebenarnya saya juga banyak pertanyaan sebenarnya sama Bapak Raja nanti ya, termasuk juga baju yang dipakai itu ada ceritanya atau gimana. Tapi saya mau ke Pak Riko dulu. Ini masih berhubungan dengan ekowisata. Nah, Pak Riko, saya mau nanya Pak, dari sekian banyak mungkin calon nominasi untuk kategori ekowisata di Anugerah Pos Indonesia, apa pertimbangan khususnya Pak? Apakah ada nilai yang sangat tinggi dalam Sagu Rutong ini sehingga diajukan menjadi nominasi di API 2022? Silakan Pak Riko. Ya, kalau saya lihat memang karena mungkin terlalu spesifik ya, karena kita punya potensi sagu ini luar biasa kan. Jadi saya rasa saya sangat optimis, pasti kita akan masuk di dalam 3 besar dan juga mungkin 1 besar. Itu optimis saya, karena saya lihat sangat menarik. Karena apa? Ini sagu ini kan kita sudah kenal dari dulu, apalagi kan sangat terkenal makanan pokok Maluku, ya orang Maluku. Nah, ini Rutong ini yang saya tadi bilang, ini cukup banyak sekali pohon sagu. Kalau kita ke sana, yang tadi Bapak Raja sudah menjelaskan, sekian 27 hektar ya Bapak Raja ya, 21 hektar ini luar biasa. Makanya dengan adanya potensi yang ada di Rutong ini kita angkat merupakan ekowisata, karena kita lihat dengan daerah-daerah yang lain, potensi yang ada di desa ini, kita bicara desa bukan bicara skop kota Ambon, tapi di desa yang cukup besar punya potensi sagu di situ. Jadi saya rasa dengan ada kita ajukan kategori ini, itu saya berpeluang kita akan pasti memperoleh kalau Tuhan izinkan. Tapi kita tidak kemudian kita akan berupaya melalui medsos, kita akan bergenjot untuk bisa memenuhi apa yang kita targetkan untuk API 2022 ini. Itu Bang Riko, itu mungkin dari saya. Menarik Pak. Kak Iren? Kalau aku ada mau tanya, tadi kayaknya sempat Bapak Raja itu sempat ada mention gosepa ya. Gosepa itu apa ya Pak? Ya, ya mungkin itu mungkin bahasa simpelnya di Indonesia ini kayak semacam sampan gitu ya. Jadi dibuat daripada kayu ya, tapi sebenarnya itu dari batang-batang sagu sebenarnya. Sehingga dia bisa dari batang sagu. Bisa terapung begitu, dan kemudian dengan apa? Dayung begitu, mereka berjalan dari Pulau Serang ke Pulau Ambon. Dan itu memang kalau bisa dilihat bagaimana acara panas gandum merefleksikan perjalanan napak tilas daripada ketiga kakak beradik ini yang akhirnya memulai negeri Rutung di Pulau Ambon ini, sehingga timbullah 3 mata rumah baru dari saya sampaikan tadi, Kakak Risa menjadi Mas Paitela, Korputi menjadi Talapari, dan Hatapari menjadi Telepari tadi. Itu bisa dilihat di YouTube, channel YouTube. Oke. Ini masih berhubungan dengan hal-hal istilah yang kita juga baru dengar gitu ya. Ini dari audiens kita ada yang nanya nih, Bapak Raja, baju yang digunakan, nah sama tadi yang saya pikirkan juga, baju yang digunakan oleh Bapak Raja itu khas negeri Rutong kah?
Boleh diceritakan mungkin ada Ada makna tersendiri artinya? nggak dengan ornamen yang ada di sana seperti itu? Ya, jadi ini merupakan baju cele yang memang bagi kami kawasan negeri-negeri adat yang ada di Pulau Maluku ini, Pulau Ambon secara khusus menggunakan baju cele tersebut. Dan ornamen yang ada ini adalah lambang daripada cengkeh dan pala yang merupakan memang adalah tanaman yang kita ketahui sangat terkenal di Ambon dan juga di Maluku sebagai tanaman utama yang untuk menghidupi keluarga-keluarga di seluruh negeri, baik di Ambon maupun di Maluku, sehingga ini merefleksikan bagaimana kekayaan daripada sumber daya alam kami di sini. Oke. Baik. Ada yang nanya nih di kolom komen, Kak Riko. Ya, Ekowisata selalu berhubungan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan ekowisata di sana? Apa ada proses tebang tanam untuk pohon sagunya? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Iya. dari teman-teman regenerasi. sekalian. Ya, karena ini tadi saya katakan bahwa memang program wisata ekowisata ini terkait dengan adat istiadat dan budaya kita, dan terutama di dalam program pembangunan negeri Lutung ini memang kita dasari dengan pembangunan yang berkelanjutan yang terkait dengan Sustainable Development Goal itu sendiri. Nah, sehingga salah satu program yang kita sebut dengan Lutung Biru, yaitu adalah bagaimana melaksanakan pembangunan dari mulai pesisir pantai kita dan juga laut kita, potensi laut kita, yang dimana adalah sebuah keterpaduan daripada industri perikanan kita, konservasi laut kita, karena kebetulan di Lutung itu ada di pesisir lautnya tadi, ada di mana ikan samandar itu bertelur. Nah, sehingga kita juga melakukan konservasi dan akhirnya akan dilaksanakan pengembangan budidaya daripada ikan samandar. Nah, ketiga, penggabungan dari program ini juga kita kaitkan dengan ekoturism itu sendiri, di mana hutan sagu merupakan bagian daripada pesisir pantai yang ada di negeri Lutung itu sendiri. Nah, kemudian di dalam bagaimana kita melaksanakan konservasi baik itu laut dan juga tanaman sagu yang ada di pesisir, termasuk juga tanaman yang lainnya, adalah memang di dalam proses daripada kita menanam dan juga memotong, itu kami mengeluarkan sebuah peraturan untuk pemotongannya, penebangan untuk itu diolah adalah bersifat selang-seling. Jadi artinya kalau satu deretan ini dipotong, maka yang sebelahnya ini tidak boleh. Kemudian baru harus kepada deretan selanjutnya. Sementara proses daripada penanaman bibit yang baru itu juga dilaksanakan. Dan yang kedua adalah di dalam konteks pembangunan berkelanjutan tadi adalah bahwa kita menggunakan metodologi pemotongan sagu dan olahannya itu secara tradisional dari dahulu kala. Nah, sehingga ini juga merupakan bagian daripada proses konservasi, cara kita membuat tepung sagu itu sendiri, dan juga ini juga sekaligus mendukung daripada kegiatan pariwisata karena masyarakat luar yang datang untuk berwisata bisa melihat bagaimana prosesi pembuatan sagu itu dari awal pemotongan sampai itu menjadi tepung sagu yang siap untuk kita nikmati menjadi papeda misalnya. Wow. Aku mau tanya nih, kalau misalnya ada wisatawan atau kita nih misalnya Kak Riko, kita mau mau datang ke sana untuk lihat proses pembuatan sagu yang berbasis adat itu, apakah ada waktu-waktu tertentu gitu Pak? Dan apakah ada ritual-ritual yang mungkin di sana dilakukan? Terus misalnya apakah kita juga ada do or don'ts-nya gitu? Ya, dengan senang hati. Kebetulan kami dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon memang membicarakan banyak hal terkait dalam pengembangan program-program wisata. Baru saja kami sepakati adanya program saat ini pariwisata yang bersifat cruise liner, ya, begitu Bapak Kepala Dinas, antara berbagai macam pulau di Indonesia Timur ini sampai dengan Batam, yang mereka akan menghampiri Kota Ambon. Nah, Sel Indonesia namanya. Nah, sehingga salah satu destinasi di pada saat mereka berada di Kota Ambon adalah untuk menikmati ekowisata sagu tersebut yang berbasis adat tadi.
Sehingga kita pun juga mempersiapkan satu acara pada saat penyambutannya secara tradisional, secara adat istiadat kita akan kita laksanakan. Kemudian bagaimana kita juga menyiapkan pada saat mereka menikmati hidangan yang ada, juga dengan instrumen musik tradisional kita yang disebut dengan toto buang, karena juga negeri Lutung ini merupakan satu daripada 10 destinasi wisata musik yang ada di Pulau Ambon ini yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Ambon. Nah, ini merupakan bagian daripada salah satu contoh bagaimana wisatawan itu bisa kita sambut, dan kemudian bagaimana mereka pun juga bisa melihat prosesi pembuatan sagu itu secara tradisional, dan bagaimana mereka pun juga bisa kita antar memasuki hutan-hutan sagu yang ada, yang berada di sekitar pantai, dan di sana pun kita bisa menceritakan situs-situs sejarah daripada negeri Lutung pada saat mereka berjalan di dalam setiap lokasi-lokasi yang ada di dalam negeri Lutung. Dan itu ada beberapa situs-situs lain yang sangat menarik. Bahkan ada sebuah cerita percintaan antara satu pasang warga antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, negeri Lutumuri dan negeri Lahari. Dan pada saat kisah cinta itu berakhir dengan sebuah kesedihan, maka dia itu air mata daripada seorang wanita ini jatuh kepada batok kelapa, yang akhirnya kumpulan air mata itu menghasilkan sebuah sumber mata air yang bernama air limita yang ada di negeri Lutung. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada situs-situs bersejarah, cerita-cerita daripada perjalanan negeri Lutung yang kita bisa berbagi dengan Indonesia. Menarik Saya banget curiga ya, Kak Bapak Riko. Raja kayaknya dosen ini juga kayaknya dosen sejarah kayaknya. Soalnya Raja Oke, mesti tahu, terima soalnya kasih. mesti tahu kan kalau Raja. Nah, saya mau ke Pak Kadis. Pak Riko, Ya. ini kan Kota Ambon kan hampir tiap tahun selalu mengirimkan lah nominasi di Anugerah Pos Indonesia, begitu ada untuk ke kategori lain juga, termasuk juga kemarin tuh ada Ambon adalah kota musik atau berbagai destinasi lainnya. Nah, saya mau nanya, ada destinasi lain nggak Pak kira-kira yang juga berpotensi sebenarnya di Ambon, tapi masyarakat Indonesia wajib tahu nih kita apa kira-kira destinasi di sana yang ya. Oke, jadi kita dari pemerintah sendiri, dari dinas itu mengembangkan konsep Al-Hubung, yaitu kita menggunakan alam, budaya, dan buatan, ya. Dan kita tahu ini tahun ketiga kita mengirimkan, kita punya nominasi untuk ikut kompetisi di API Award ini. Pertama kan kita mengajukan branding, ya, branding City of Music. Nah, terus kemarin itu kita ambil untuk kategori Sound of Green, itu di Desa Tuni, untuk kita punya musik. Karena konsep kita ini memang selain kita mengembangkan konsep album alam budaya dan buatan, kita karena kemarin di tahun 2019 oleh UNESCO menetapkan kita 31 Oktober sebagai kota musik. Nah, untuk itu selain kita tahu kita punya potensi alam, kita punya budaya, kita punya buatan, itu kita juga punya satu destinasi underwater yang cukup bagus. Selain itu juga kita juga punya yang satu program yang sudah dilaunching oleh Kementerian Pariwisata, yaitu musik tourism. Nah, ini yang kita kembangkan melalui desa-desa ini. Salah satu Rutong juga masuk karena dia punya totombone ya spesifik ya di daerah tersebut. Untuk itu kedepannya ini bukan merupakan satu kepuasan kita akan berinovasi melalui digital form yang sudah ada ini. Kita akan berkompetisi untuk dengan kategori-kategori yang lain. Bung Riko maupun Mbak Iren. Jadi ini merupakan satu inovasi dari kita bersama-sama dengan desa untuk kedepannya lagi kita berinovasi dengan kolaborasi dengan kategori-kategori yang lain, karena kita melihat kita punya potensi selain Rutong ada juga desa-desa lain yang punya spesifikasi yang tidak terkalahkan. Itu mungkin yang dari kami itu Bung Riko. Ya. Masih berhubungan juga, Pak Riko, saya langsung lanjut. Ini ada pertanyaan juga dari salah satu audiens kita. Apa peran pemerintah Ruteng dalam pelestarian sagu? Dalam hal ini kita spesifik ke Rutong ini, Pak. Ya, paling tidak perhatian pemerintah kan kita nanti dengan dinas terkait ini ceritanya dengan pertanian.
kita akan kolaborasi bersama dari Dinas Pariwisata dengan Pertanian, karena contoh seperti yang kita sudah turun, kita survei dari dinas, itu perlu kita bekerja sama dengan dinas terkait, para pemerintah untuk kita lebih mengembangkan, karena kita sudah tahu di Rutong sekarang lagi dibangun rumah produksi pembuatan sagu yang bersifat tradisional. Nah ini yang para pemerintah setelah dibuat, kita akan bikin link untuk kita bisa marketnya, pasarnya. Nah, tapi perlu kita siapkan juga packaging yang cukup bagus. Nah, jadi pemerintah tidak diam aja. Kita lihat desa punya kreativitas, inovasi yang dibuat oleh desa. Kita akan nanti berkoordinasi dengan instansi terkait. Di dalam hal ini ada perintah di dalam sisi kemasannya, instansi teknisnya di pertanian. Jadi sama-sama kita akan fokus untuk bisa lebih mengembangkan dia. Jadi ini merupakan pariwisata kan tidak bisa bergerak sendiri. Ada sektor-sektor pengerjaan lain juga yang turut berperan dalam mensukseskan pariwisata Kota Ambon. Menarik. Menarik. Kalau aku pengen nanya lagi nih sama Bapak Raja. Sebenarnya ini ada pertanyaan. Beberapa wisata berbasis ekowisata yang saya kunjungi selalu menyediakan konsep masak dan cara penyajian dengan cara tradisional. Terus yang aku mau tanya, kira-kira ada nggak sih kuliner khas dari Ambon atau Kota Rutong sendiri gitu? Dan ada lagi pertanyaannya, bagaimana dengan di sana, bisa diceritain nggak sih proses, mungkin proses ininya ya Pak, kayak secara singkat, step by step-nya tuh, pertama kalau misalnya pengolahan sagunya tuh seperti apa, dan mungkin hasil olahannya menjadi produk apa aja gitu. Iya, sangat menarik sekali pertanyaannya. Tentunya memang saat ini di Negeri Rutong kita mengembangkan turunan daripada pengolahan sagu ini. Pertama-tama adalah dari sisi tepung sagunya ini sudah kita buat dalam bentuk kemasan dan kita berikan branding Sagu Negeri Rutong karena memang orang bilang yang ada lawang daripada Sagu Negeri Rutong. Dia putih bersih seperti hati kita, tetapi juga rasanya itu sehat tapi juga luar biasa. Nah yang kedua, kita kembangkan semacam seluruh warga Indonesia ini kan suka makan mie ya, ada mie ayam dan sebagainya. Maka kita untuk supaya kita bisa menjadi bangsa yang sehat, dari Rutong kita usulkan untuk mie itu dibuat dari sagu. Karena sagu itu memiliki kualitas yang juga untuk kesehatan yang baik bagi tubuh kita. Nah sehingga kita membuat mie sagu, di mana ayamnya tadi diganti dengan ikan, yaitu ikan momar yang kita olah dengan sambal nanas. Karena kebetulan di Rutong ini, nanasnya ini besar-besar, sangat juicy, dan enak sekali. Nah, sehingga kita buat sambal nanas menjadi topping daripada mie sagu sehat, kita bilang. Mie sagu sehat dari Rutong. Nah, yang berikutnya juga adalah pada saat sahabat saya yang ada di Kota Ambon ini juga melihat bahwa bagaimana perbedaan nyata daripada sagu Rutongnya, mereka pun juga mengembangkan sagu ini menjadi semacam kayak cheese steak begitu. Jadi kayak chips begitu dari sagu yang hari ini berada dalam setiap hotel-hotel yang ada di Pulau Ambon, dan harapannya nanti melalui program digitisasi daripada Kota Ambon ya, itu juga bisa dijual melalui marketplace yang ada di Kota Ambon itu sendiri. Nah ini kemudian kita ada misalnya kue-kue yang berasal dari sagu yang juga dikembangkan oleh industri kecil menengah kita. Itu juga merupakan produk-produk yang dari sagu yang bisa juga nanti dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wah, menarik banget ya. Aku Komplit. sempat lihat videonya itu ada pembuatan mie, itu hasil mie-nya itu ya Pak ya? Iya. Mie sagu itu. Iya betul, betul. Jadi itu kita ada video yang terkait prosesi pemotongan sagunya secara tradisional, Ya. bagaimana dibelah, kemudian bagaimana keras putihnya itu dikerok begitu sampai dia diramas dengan air, diproses sampai dikeringkan, nah sehingga bisa kita nikmati sebagai bahan dasar tepung sagu yang bisa dijadikan papeda. Nah mungkin belum pernah makan papeda ya? Nah, itu Udah. dulu. Oh, Sudah. sudah. Nah, tinggal nanti makan dari ikan apa saus kuningnya. Betul, ciri khas saus dari kuning, Rutong juga ya dengan Betul. kenali untuk kita makan. Itu Ya, juga betul. salah satu hidangan yang nanti bisa dinikmati. Jadi Jika memang nanti ada pas makan papedanya ada- bisa minum ada- jus tomi-tomi dan wine tomi-tomi Ya. dan Bapak Raja, ini masih lanjut, masih berhubungan dengan yang tadi ada yang bertanya juga nih audiens kita, Sylvester Kabelen. Kabeban. Sagu yang udah diolah jadi panganan lokal, terutama tadi mungkin yang jadi mie atau apa Tik seperti ya. itu.
berapa lama kira-kira Pak ininya bertahannya? Apakah ini kan nggak ada mengandung Pengawet pengawet ya. begitu, sangat natural begitu. Apakah harus langsung dimakan, harus diolah atau bagaimana? Ya, kalau tepung sagunya ini memang karena ini memiliki sebuah apa ya, ketahanan yang secara alamiah ya. Jadi minimal yang kita melihat adalah dari kemasan yang sudah kita buat seperti ini, 6 bulan itu 3 sampai 6 bulan adalah merupakan waktu yang sangat aman untuk kita konsumsikan. Oleh sebab itu kita juga jual dalam paket 1 kiloan sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat di dalam mengkonsumsinya. Siap. Sedangkan kalau yang cheese steak tadi atau steak sagunya tadi memang juga dalam hitungan juga yang sama. Ya, baik. Menarik ya ternyata membahas tentang ekowisata ini. Saya tidak expect bahwa ini ternyata jauh lebih dalam ya Kak Iren ya. Apa namanya? Ya, detailnya pengolahannya yang tadinya juga diberdayakan oleh masyarakat lokal di sana begitu. Nah, saya juga mau menyapa nih teman-teman sudah bergabung. Ada dari Lampung tadi, Kemila Pesawaran mereka bergabung. Mungkin mereka mau nyuri tips mungkin dari Kota Ambon nih gimana caranya untuk promosi. Terus ada juga dari Sumatera Utara, terus ada dari NTT tadi yang bergabung, termasuk juga dari Provinsi Papua. Terima kasih ya. Nah, saya mau ke Bapak Kadis, saya mau nanya lagi, Pak, kira-kira kalau misalnya dari pihak pemerintah nih Pak, ada nggak sih sebenarnya yang menjadi kendala begitu dalam mengangkat nama dari si Rutong ini? Apa yang masih belum terlaksana begitu, dan mungkin ada plan ke depannya ini harus digitalisasi atau mungkin ada semacam festival yang diadakan di sana begitu Pak? Oke, ya sangat menarik ya Pak Riko ya. Memang kita punya PR ke depannya dari dinas sendiri ya, karena kita lihat tahu bahwa ini program daripada API ini merupakan inovasi yang luar biasa ya untuk menjadi perhatian pada desa-desa wisata yang ada di Kota Ambon. Untuk pemerintah sendiri kita tahu memang banyak kekurangan ya, kita harus ke depannya lebih sejak nanti selesainya COVID ini kita harus ke depan langkah-langkah itu kita sudah strategi kita sudah pikirkan ya. Paling tidak itu yang saya bilang kita harus membangun sinergitas dengan OPD yang lain, sektor yang lain untuk menunjang program-program daripada pemerintah sendiri. Begitu pun juga khusus untuk para wisata ya. Dan saya juga banyak mesti berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, dengan pelaku-pelaku usaha terutama di bidang tourism untuk kita sama-sama untuk memproses, mempromosikan dan juga dalam hal ini ruang kita sendiri harus membangun jaringan pentahelix di dalamnya ya, karena kami tahu kami tidak bisa bergerak sendiri. Nah ini yang saya banyak sebelum saya duduk sebagai kepala dinas ya, saya sudah bangun jaringan itu dengan PHRI, dengan Asita, stakeholder lain yang untuk menunjang para wisata Kota Ambon. Untuk itu PR yang cukup banyak besar sekali dari saya ini, saya kedepannya itu perlu berkolaborasi, Riko. Jadi Bang Riko ini menjadi catatan buat saya. Saya rasa nanti setelah COVID 2023 kita sudah mulai masuk kepada tahap untuk normal ya. Di normal ini kita langkah-langkah yang kita ambil itu cukup. Contoh di dalam yang tadi saya dengan Pak Praja ngomong tentang Share Indonesia. Di dalam pasca COVID ini kita sudah mengambil langkah ini karena luar biasa. Sekian banyak 24 yang masuk ke kita dengan turisnya dari 7 negara. Ini sangat dampaknya luar biasa, hampir 60 orang yang masuk ke Kota Ambon di tanggal 1 sampai 4 Agustus. Ini dengan kondisi yang ada, tapi kita harus welcome karena ini kesempatan ini merupakan multiplier effect buat sektor yang lain, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan PR buat saya juga untuk saling bisa berkolaborasi supaya kita sesuatu itu lebih wow, lebih fantastik dan lebih viral gitu kemana-mana. Itu yang mungkin menjadi catatan bagi kami di dinas. Jadi saya rasa ini saya tidak bisa bekerja sendiri, saya mau dukungan daripada stakeholder yang lain. Istilahnya pentahelix yang tadi saya ngomong itu, di dalamnya ada masyarakat, akademisi, ada media, bersama-sama kita untuk membangun pariwisata Kota Ambon. Ya. Beberapa tahun lalu sebenarnya, ada 2-3 tahun lalu kita juga sempat mampir ke ini Pak, ke Jayapura, dan di sana juga ada pengolahan sagu di Pangkur, dan itu memang dilakukan oleh warga lokal di sana yang pada akhirnya itu memang menjadi sebuah destinasi beneran. Jadi kalau misalnya ada dari Kota Jayapura
turis-turis yang mau melihat langsung pengolahannya, memang ada paket khusus dibawa di sana karena memang harus melalui jalur air di Danau Sentani. Jadi mereka harus menyewa kapal begitu. Nah mungkin kedepannya juga itu bisa menjadi masukan ya Pak ya, semacam ada tour package lah yang menarik yang bisa dikelola oleh pemerintah di sana, sehingga mungkin si ekowisata Rutong ini bukan hanya sekedar untuk menyaksikan aja bagaimana diolah, tapi semacam ada story juga yang tadi yang disebutkan Bapak Raja, itu semuanya detail bisa diceritakan dalam satu kegiatan begitu ya Pak ya. Nah sekarang menyambung silakan, tadi Kak Riko kan bilang ya, maksudnya di Papua juga ada proses pangkur sagu dan lain sebagainya itu. Sebenarnya saya pengen tanya lagi ke Bapak Raja lagi, untuk pengolahan sagu negeri Rutong yang berbasis adat itu, apakah saat pengolahannya itu yang berpartisipasi, apakah harus misalnya keturunan raja atau misalnya harus orang-orang tertentu gitu Pak yang ada dalam proses pengolahan sagu berbasis adat itu Pak? Karena kan kalau misalnya sempat lihat di videonya kan kayak misalnya ada ibu-ibu yang pakai bajunya juga adat ya, maksudnya apakah memang ya orang-orang tertentu yang memang bisa ikut serta dalam proses pengolahan sagu berbasis adat negeri Rutong ini gitu? Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Pertama-tama lahan-lahan sagu yang ada ini itu terbagi ke dalam tanah-tanah dati. Atau dengan kata lain biasanya di dalam negeri kami itu terdiri daripada berbagai macam mata rumah atau keluarga besar. Yang misalnya ada mata rumah Mas Maitela, Talahatu, Telepari dan sebagainya. Itu terbagi dalam 4 soa, ya. 4 kepala soa. Jadi dari itu Mas Maitela, Talahatu, kemudian Makapita dan Lesi Lawalata. Nah itulah merupakan mata rumah di dalam negeri Rutong. Nah kemudian dari setiap soa itu, lahan-lahan yang ada di dalam negeri kami itu terbagi dalam tanah-tanah dati. Ya. Nah sehingga, ataupun dusun-dusun begitu kira-kira. Nah sehingga setiap pengolahan daripada sumber daya alam yang terbagi ke dalam tanah-tanah dati tersebut, itu dikelola oleh keluarga tersebut ataupun mata rumah di dalam setiap dati, sehingga dikoordinir oleh kepala dati bersama dengan anak-anak datinya di dalam mengolah sumber daya alam. Jadi ada yang terkait dengan lahan yang sagu itu sendiri, dengan lahan yang terkait dengan cengkeh, lahan dengan pala, sampai dengan buah-buahan seperti durian dan nanas. Nah, sehingga mereka yang menyelenggarakannya. Prosesi adat itu terjadi pada saat kami melaksanakan kegiatan sasi. Sasi itu bisa merupakan kegiatan baik di laut maupun di darat, di mana kita melarang selama satu jangka waktu tertentu untuk misalnya sagu itu dipotong ataupun diolah, karena adanya proses konservasi daripada alam baik itu di darat maupun di laut. Nah, di dalam prosesi sesasi tadi itu memang harus diselenggarakan oleh pimpinan adat seperti saya sendiri, dan juga seluruh komponen daripada pihak-pihak dari sisi adat yang akan menyelenggarakan prosesi sasi tersebut. Baik itu penutupannya maupun pada saat kita membuka sasi sehingga mereka kembali lagi bisa melaksanakan prosesi daripada pemotongan dan pengolahan sagu, ataupun seperti karipang dan juga lobster yang ada di laut dan sebagainya. Oke, menarik ya. Detail. Tadi ada yang komen juga kayaknya, berarti kita juga bisa datang ya Pak, maksudnya kalau misalnya kita mau lihat prosesnya itu, wisatawan bisa Pak. Boleh. Nanti betul sekali tadi seperti Mas Riko sampaikan, bahwa memang sebenarnya saya 3 tahun lalu atau 2,5 tahun lalu dengan Bapak Ketua Dinas ini sudah ingin mempersiapkan sebuah paket-paket tour. Mereka akan disambut secara prosesi penyambutan adat kita, dan kita akan bawa ke sisi pantai yang dimana hutan sagu itu juga terhampar di sana, dan mereka akan pertama-tama menikmati jajanan sore hari bersama dengan minuman yang ada di negeri Rutong seperti jus tomi-tomi, merupakan buah yang sangat khusus sekali. Dan dari sana mereka akan menikmati seni budaya kita
dari tarian, musik dan sebagainya, termasuk juga cerita tentang negeri kami. Yang banyak sekali cerita-cerita, baik itu cerita percintaan yang tadi saya ceritakan, maupun asal-usul daripada negeri dan juga keluarga kami, sampai pada akhirnya nanti mereka akan sebelum pulang makan papita, makan bersama di pinggir pantai dengan berbagai macam jenis makanan-makanan yang kami akan sajikan, dan pada saat pulang mereka bisa membeli kantong-kantong oleh-oleh, baik itu dari sagu, dari snacknya dan lain sebagainya, termasuk jus dan wine, Tommy Wow. Ada wine juga. Ada wine juga, betul. Dari kalau Tommy. produk unggulan Sagu Negeri Rutong itu selain yang olahan makanan, kira-kira ada apa lagi Pak? Yang berupa barang gitu, misalnya Souvenir. souvenir gitu. Oke, saat ini kita memang belum mengembangkan daripada olahan turunan daripada sagu itu sendiri ya. Jadi karena komponennya kan ada batangnya, ada leafnya dan sebagainya. Walaupun masyarakat kita sudah melakukan, jadi pembuatan daripada material-material pohon sagu itu yang dijadikan sebagai tutupan daripada makanan misalnya, dan juga misalnya tempat untuk lampu. Tapi kita belum melaksanakan di dalam sebuah kegiatan yang lebih massal ataupun kegiatan produksi yang itu bisa menjadi souvenir bagi kami. Jadi itu masih dalam pemikiran bagaimana kita akan menginovasikan sebuah karya-karya yang lebih baik. Tapi sudah ada kegiatan di masyarakat di dalam mengolah pohon sagu itu. Ya. Baik, itu menjawab juga pertanyaan yang kita pin di sini, bahwa pengelolaan sagu ini sebenarnya masih dilakukan oleh home industry ya Pak, ya masih skala kecil, belum skala besar, dan kedepannya mereka akan membuat paket-paket wisata juga yang penyambutan secara adat istiadat yang ada di sana. Jadi buat audiens kita yang hadir dari seluruh Indonesia sekarang, mungkin lebih tepatnya itu bisa memfollow ya Instagram dari Bapak Riko Hayat di atas, atau juga Negeri Rutong. Negeri Rutong. Jadi nanti bisa lihat update-nya di sana, karena mereka akan update, apalagi mungkin nanti ya mereka bisa juara di API ini, ya mungkin nama mereka akan lebih naik lagi, dan mereka juga akan semangat untuk membuat paket-paket wisata yang memudahkan para calon wisatawan untuk berkunjung ke Ambon begitu. Dan pastinya jangan lupa untuk vote juga, Kak Riko. Iya, vote juga. Caranya? Caranya gini, kalau misalkan teman-teman ingin melihat, kan ada banyak nih kategori-kategori yang ada di API Award 2022. Masuk ke Instagram @ayojalanjalan API Award. Ini juga API Award. Di sana ada rilis yang sudah di-upgrade. Jadi teman-teman di sana juga bisa mencek satu-satu kira-kira favoritnya yang mana. Dicek, cara SMS boleh, dengan like foto Instagram boleh, dan juga di YouTube ada semuanya ya. Atau lebih lengkapnya untuk melihat detailnya bisa juga di websitenya apiaward.com. Kita masih banyak nih sebenarnya yang mau ditanyain, tapi saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung dari Lampung tadi. Ada Kemilau Pesawaran, ada juga Anjungan Tapa Tuan Tapa, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman dari Aceh juga yang juga ngasih banyak pertanyaan, terima kasih. Sebenarnya kita pengen jawab satu-satu gitu, tapi banyak sekali ya. Iya, banyak banget hari ini pertanyaan yang masuk ya. Nah, saya mau ini nih, saya bukan mengadu domba, tapi saya mau ini Bapak Raja nih, Bapak Raja, kira-kira apa nih, kira-kira yang masih dibutuhin dan kekurangan yang ada di Negeri Rutong, mungkin akses atau fasilitas yang masih kurang di sana, mungkin bisa disampaikan langsung nih ke Pak Kadis, apa nih kekurangan yang diperlukan di sana, begitu. Silakan Pak. Ya, tentunya hal yang sangat kunci sekali di dalam bagaimana kita menunjang aspek pariwisata adalah bagaimana melibatkan seluruh komponen masyarakatnya untuk siap menjadi masyarakat wisata. Nah, sehingga ini baik saya di Negeri Rutong dan juga Pak Kadis senantiasa juga kami bertukar pikiran untuk bagaimana pembinaan masyarakat kami untuk bagaimana menjadi masyarakat yang lebih siap lagi untuk menjadi masyarakat wisata, merupakan memang salah satu hal yang paling penting untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan masyarakat untuk menerima tamu-tamu kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua memang adalah fasilitas-fasilitas wisata, infrastrukturnya, ya, yang juga perlu kita tingkatkan, dan memang ini di dalam perencanaan kami
detail desain perencanaan memang sudah ada, dan tahapan-tahapan pembangunan ini yang sedang kami persiapkan. Dan untuk itu memang kami sedang berusaha segala upaya bagaimana pembiayaan bagi percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata kita ini bukan saja berasal daripada sumber dana-dana yang ada seperti dana desa dan maupun alokasi dana desa, tetapi juga bagaimana dari sumber-sumber lain yang sedang kami usahakan. Dan oleh sebab itu kami juga karena sudah menjadi sebuah negeri digital ya dengan aplikasi kami Rutung ID, yang kebetulan bulan ini kami mengimplementasikan aplikasi financial inclusive kita, di mana di dalam aplikasi Rutung ID yang nanti bulan Juli ini akan kita luncurkan adalah untuk program pembiayaan baik itu pinjaman, tabungan, dan alat pembayaran. Itu sudah ada di sana termasuk marketplace-nya untuk menjual produk-produk kita. Dan harapan kita juga aspek wisatanya ini kita akan jual. Dan oleh sebab itu untuk menunjang program pembiayaan kita yang akan sangat cukup besar untuk infrastruktur tadi, maka terpikir oleh kami adalah bagaimana kita membangun dari kita oleh kita untuk Indonesia, untuk negeri Rutung ini melalui kebersamaan. Jadi nanti pada saat mungkin semangat 17 Agustus nanti dengan adanya aplikasi kami ini, kami akan luncurkan program pengembangan wisata negeri Rutung dengan konsep dari kita oleh kita untuk kita, dengan sebuah konsep pembiayaan crowdfunding. Ya, jadi bagaimana kita akan memaparkan infrastruktur pembangunan yang kita laksanakan dan bagaimana dari kita oleh kita untuk kita ini bisa kita laksanakan dengan konsep crowdfunding tadi. Jadi tunggu tanggal mainnya sebelum 17 Agustus ini Indonesia bersiap-siap bagaimana kita menciptakan sebuah model di era digitisasi ini dengan dari kita oleh kita, dengan kekuatan kita bersama dari desa ke desa untuk Indonesia yang lebih hebat. Wow, keren banget. Bapak Kadis, ada yang mau ditambahkan Pak seiring yang dikatakan oleh Pak Raja tadi yang berhubungan dengan launching aplikasi ini? Oke, prinsipnya kami dari pemerintah kota akan mensupport, mendukung program daripada Bapak Raja. Karena ini satu-satunya desa yang lagi mencanangkan program platform digital ini. Justru itu memang bersama Bapak Raja ini kan kita sama-sama bikin smart city, kota Ambon, begitu pun juga program-program digital, platform digital ini otomatis dari pemerintah kota akan support luar biasa ini karena desa ini merupakan desa percontohan. Dan tahun depan mungkin kita bisa berpikir lagi kita akan buat dari kategori yang lain yang sangat mungkin bisa saja untuk kategori desa digital untuk kedepannya, karena nanti Agustus beliau akan melunching, otomatis ke depan kita akan berpartisipasi lagi dengan kategori yang digital. Ini kita sudah pikirkan bersama. Jadi good, luar biasa ini. Kalau Bapak Raja seperti gini 10 desa aja ini kita aman. Pasti kita punya desa wisatanya luar biasa. Kita bisa semua Bapak Raja dulu luar biasa, Reza sama Mbak Inen. Keren-keren banget ya, Kak Riko. Nah, ini memang sedikit menarik lagi nih, lebih ke Bapak Raja. Saya mau bertanya ke Bapak Raja, ini agak lebih personal tentang si Bapak Rajanya. Saya penasaran Pak dari tadi, ini Bapak Raja Reza adalah raja di sana begitu. Apakah ini turun-temurun Pak, atau Bapak raja keberapa? Mungkin bisa diceritakan Pak seputar titel ini begitu. Jadi memang selayaknya sebuah negeri adat atau kerajaan, memang saya mendapatkan tugas tanggung jawab ini dari turun temurun, memang daripada dari mulai leluhur saya sampai dengan tepatnya di bulan tanggal 28 Februari 2020, di mana saya mengambil tanggung jawab untuk meneruskan tanggung jawab adat istiadat ini sebagai pimpinan di negeri kami. Oke. Kak Iren mungkin ingin mendaftar menjadi putri raja di sana, boleh nggak? Diterima nggak Pak? Diterima nggak Pak? Apakah diterima? Mungkin bisa langsung dilamar di sana gitu. Diterima. Anak saya ganteng loh. Lagi? Kak Iren silakan kalau ada mau ditanya lagi. Kira-kira ada nggak Pak tips-tips nih buat para traveler untuk datang ke ekowisata Sagu Negeri Rutung ini?
Tips-tipsnya pertama-tama aku rasa mulai membuat catatan di tanggal-tanggal kosong yang ada di dalam kalender kita di tahun ini. Kemudian mulai dikosongkan dan dipilih untuk mau datang ke Ambon, dan kemudian tentunya dengan menikmati kenikmatan Ambon juga bisa hadir di negeri Lutung, dan kami siap untuk menyambut para tamu nasional yang datang daripada seluruh penjuru Indonesia. Iya, saya langsung lanjut ke Pak Riko. Pak Riko, sebagai Kadis nih Pak, kita sebagai traveler, banyak dari kita bahkan duta-duta API juga masih banyak di antara kita yang belum pernah menginjakan kaki di kota Ambon begitu. Selain alamnya yang bagus, termasuk juga budaya tadi, kuliner begitu. Kira-kira waktu yang ideal untuk explore kota Ambon dan meng-highlight destinasi-destinasi utama di sana, kita butuh berapa lama Pak Kadis? Kalau untuk explore-nya saya rasa 3 hari sudah cukup ya. Karena Ambon memang kotanya nggak terlalu besar. Tetapi kalau tidak menutup kemungkinan, karena Ambon merupakan hub untuk ke kabupaten kota yang lain, karena kita tahu Maluku ini sangat eksotik. Apalagi kita tahu kita punya Pulau Bair, itu di Maluku Tenggara. Itu fantastik, itu tidak ada duanya deh. Cuma itu yang kita bilang, kalau untuk explore Ambon sendiri 2-3 hari udah cukup. Tapi kalau dia mau long stay 1 minggu itu dia bisa ke Tual, ada kita punya Tanimbar juga, kita punya Pulau Buru ada, Pulau Seram juga ada, orang Beach. Jadi saya rasa itu tergantung kalau dia mau menikmati. Tapi untuk kota Ambon sendiri 2-3 hari udah cukup, 3 hari lah maksimal sudah bisa explore Ambon. Ya, layaknya destinasi-destinasi kepulauan di Indonesia, kita kebanyakan menggunakan perahu atau kapal atau jalur laut begitu ya. Nah, Pak Kadis mungkin bisa dijelaskan juga ke audiens-audiens yang ada di seluruh Indonesia sekarang yang menonton, akses yang tercepat lah untuk menuju kota Ambon sebenarnya dari menggunakan apa dan lewat jalur mana Pak? Kita katakan kalau misalkan dari Sabang sampai Merauke kita harus. Kita kan ada punya direct flight dari Jakarta ada langsung, ya kan pakai pesawat Garuda, ada Batik juga, ada Sriwijaya. Begitupun juga kalau kita juga bisa dari Makassar juga boleh. Terus kita juga ada direct flight selain itu ada di Surabaya juga. Jadi kalau untuk tinggal pilih aja mana yang enaknya yang mana. Tapi kalau untuk kabupaten kota yang lain ada beberapa penerbangan juga yang pakai pesawat dan juga ada yang pakai kapal. Kapal untuk ke Serang juga nggak perlu dengan pesawat. Kita pakai kapal cepat itu ada dia punya transportasinya itu tiap hari ada. Untuk jadi ada beberapa perhubungan memang tiap hari itu ada, Bang Riko ada. Jadi silakan ke Ambon. Kami siap untuk melayani, memberikan yang terbaik lah untuk menikmati Ambon City of Music sebagai kota musik dunia. Silakan. Apalagi mau dengar suara-suaranya, penyanyi-penyanyi luar biasa di kafe-kafe kita bisa temui, di hotel-hotel itu bisa kita melihat kita komunitas penyanyinya luar biasa. Apalagi Pak Kadis suaranya juga luar biasa, penyanyi luar biasa. Iya. Pak Riko, kalau misalnya dari kota Ambon ke negeri Rutungnya itu kira-kira berapa lama? Perjalanan darat kah? Perjalanan laut kah? Berapa lama dan menggunakan apa? Gitu? Kalau darat kota Ambon maksimal kurang lebih hampir 40 sampai 50 menit. 40 sampai 50 menit pakai mobil. Aksesnya juga ada seperti itu, pakai motor juga boleh karena akses jalannya bagus. Nah, jadi Pak Riko, kalau misalnya untuk akomodasi di sana bagaimana Pak? Apa sudah siap untuk penginapan, hotel, transportasi itu? Apakah ada pusat informasi yang wisatawan bisa temukan di sana? Kita sudah ada di sana. Ya. Kalau kita untuk transportasi di hotel bintang 5 juga ada 2 hotel, ada juga bintang 4, 3 juga ada, dan ini sudah banyak hotel-hotel yang bintang 3 banyak sekali. Tapi kalau untuk kita di homestay kita lagi mengarahkan di BUMDes seperti Rutong, kami mengajukan juga harus ada homestay yang dibuat oleh masyarakat supaya kalau dia menikmati alam itu dia tinggal di situ, karena ada juga bule yang senang juga tinggal di natural ya, yang dia natural ini dia mau lihat situasi yang ada di daerah itu dengan aktivitasnya. Ini lagi kita mengarahkan BUMDes untuk di masing-masing desa wisata yang ada di TW yang kita sudah tetapkan itu untuk mempersiapkan itu di masing-masing negerinya, desanya gitu. Siap, tinggal dipilih aja ya kalau kayak gitu. Tinggal dipilih aja. Iya.
Mantap, mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih selama ini memang kalau saya pribadi sebagai traveler bahwa menganggap bahwa memang Kota Ambon adalah destinasi yang kita butuh persiapan banyak dan waktu juga karena memang kita ada traveling ke timur begitu ya, dan kita harus menyiapkan waktu kita dan perencanaan yang matang begitu. Tapi dengan penjelasan hari ini bahwa di Ambon itu tidak hanya sekedar alamnya aja gitu, ternyata banyak juga mulai dari kuliner, ekowisata yang ya mudah-mudahan sih si API Awards ini bisa menaikkan nama-nama destinasi tersebut tadi, termasuk juga Rutong ini yang harusnya naik ya setelah kita membahas ini lebih dalam dan sudah masuk di nominasi juga. Dan sebenarnya waktu kita udah tidak banyak, tapi saya mau kasih bocoran nih kepada Bapak Raja dan juga Bapak Riko. Saya dapat informasi dari tim API begitu. Kalau sekarang posisi dari negeri Rutong ini ada di posisi keempat begitu. Mungkin kita kasih tepuk tangan Kak Iren ya. Ya. Oke, untuk sementara, tapi nanti kita akan umumin di tanggal 4 Juli nanti untuk lebih lengkapnya. Posisi masih bisa berubah, jadi buat Bapak Riko dan mungkin Bapak Raja nanti mungkin dikerahkan lagi masyarakat yang ada di sana untuk mendukung, vote lagi biar kita masih ada waktu beberapa bulan ke depan, tapi biasanya di bulan-bulan terakhir itu akan saling salib Gas ya. Iya, betul. Jadi pokoknya teman-teman jangan lupa dukung Sagu Negeri Rutong. Caranya teman-teman bisa like, comment, share, pokoknya di sosial media di Ayo Jalan-Jalan Indonesia itu nanti pilih aja fotonya Sagu Negeri Rutong gitu. Oke? Betul. Mbak Riko, Mbak Iren, boleh ada sesuatu saya mau sampaikan? Silakan, Pak Raja. Boleh Pak. Boleh. Karena ini adalah negeri adat, maka saya ingin berpantun sedikit. Silakan Pak. Silakan Bapak Raja. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa makan sagu. Kita semua harus bersatu mendukung negeri Rutong jadi juara satu. Dari Bapak Kadis ada nggak pantun, Pak? Aku ada pantun juga, tidak mau kalah mau Bapak Raja. Tidak mau kalah, silakan Pak. Iya, jadi mutiara putih timbul di ujung timur. Cakep. Bukan kiasan balagu omong kosong. Mantap. Jangan lupa pergi singgah di timur. Cakep. Kunjungi Kampung Sagu Negeri Rutong. Cakep. Ih, keren-keren ya pantunnya. Ternyata udah direncanakan ya, udah disiapin ya pantunnya ya. Kak Iren ada pantun nggak? Kita tunggu Bang Riko sama Mbak Iren ke Ya. Ambon, kita bawa Siap, ke siap. Rutong. Oke? Kita Siap. siap ekspor Tunggu ya. Pak. Tunggu ya. Sip. Aku ada sih pantun. Yo, Oke deh. Makan soto di siang bolong. Cakep. cakep. Masaknya pakai bumbu rahasia. Cakep. Dukung ekowisata Sagu Negeri Rutong Cakep. Baik. agar berjaya di Anugerah Pesona Indonesia. Cakep. Ya. Itu Kak Iren nyiapin pantunnya berapa lama Kak Iren? Oke, buat penutup saya juga nggak mau kalah dari tiga ini kita partner saya hari ini yang bergabung di sini. Pantunnya adalah padi kuning siap dipanen, Cakep. Cakep. siapkan karung buat wadahnya. Mantep. Kota Ambon pastinya makin beken, Cakep. Asyik. negeri Rutong siap jadi juaranya. Yeay. Baik, nggak terasa ternyata waktu kita udah hampir 1 jam. Terima kasih banyak buat Bapak Riko dan juga Bapak Raja Reza. Kita berharap bisa ngobrol lagi nanti di lain kesempatan untuk membahas lebih banyak lagi tentang wisata atau juga mungkin hal-hal menarik yang ada di Kota Ambon. Dan terima kasih juga buat Kak Iren yang sudah menemani aku hari ini ngobrol-ngobrol. Terima kasih asik ya juga sampai kita Kak hari ini. Riko. Terima kasih Kak Riko, Thank you. Bapak Raja dan Pak Terus- Riko. Semua terima kasih. Betul. Dan buat semua audiens kita yang hadir dari seluruh Indonesia, terima kasih banget sudah bergabung. Pantangin terus API Award Travel Talk. Dan nanti akan ada juga jam 2 ya Kak Iren ya? Yap. Jam 2 akan ada juga API Travel Talk bersama dengan Kak Leni dan Kak Leo. Kalau Kak nggak Leo. salah, dipantangin aja di Instagramnya API Award. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Riko, Bapak Raja, Kak Iren, dan warga Ambon yang mendukung juga pariwisata di sana. Semoga nanti kita ketemu di tanggal 4 Juli untuk pengumuman hasil nominasi sementara ya. Sip. Oke, salam Terima buat kasih semua semuanya. Sobat API. Terima kasih.